Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam channel Couple Tablik. Bersama saya Bagus Andi Putra. Saya Monik Andi Putra. Nah, hari ini istri saya akan menceritakan sebuah kisah dari seorang pekerja di suatu hotel. Silakan. Baik. Ini kejadiannya adalah di hotel di luar negeri, tidak di sini, ya. Tepatnya di daerah Singapura. Pada saat itu, Mami menginap di sana, dan ada lelaki tua yang tiap pagi itu ketemu. Kerjanya apa? Room service juga bukan, bagian engineering juga bukan, apa ya? Pekerjaan beliau itu hanya memeriksa handle, pintu, dan kunci pintu. Semua kamar. Itu adalah hotel besar, yang mana otomatis kamarnya ada ratusan. Yang dia lakukan tidak ada yang lain, hanya memeriksa handle pintu dan memastikan kunci-kunci kamar hotel itu tidak macet. Setiap hari. Pasti yang kita tanyakan hanya itu pekerjaannya. Itu pula yang saya tanyakan kepada beliau pada saat itu. Pak, pekerjaan Anda apa? Lalu dia menjawab, saya memeriksa, memastikan handle dan kunci tidak macet. Semua kamar? Ya, semua kamar. Pertanyaan saya sama seperti yang saya baru ucapkan. Hanya itu, Pak. Maka serta-merta suaranya meninggi. Bu, jangan menganggap bahwa pekerjaan saya ini adalah pekerjaan yang tidak ada artinya. Tahukah Ibu bahwa sebenarnya saya ini berjasa bagi negara saya? Ekspresi saya sama dengan Bapak. Loh, apa hubungannya dengan jasanya terhadap negara? Coba Ibu bayangkan, apabila hotel ini terbakar dan penghuni dari hotel ini 80% bahkan 90% adalah turis. Apabila hotel ini terbakar dan kunci atau handle pintunya macet, maka akan banyak korban. Jika banyak korban yang notabene adalah wisatawan, itu akan mencoreng nama Singapura. Berarti saya menganggap, saya merasa, saya pun punya peran yang besar bagi negara saya, mengharumkan nama negara saya. Walaupun pekerjaan saya ini dianggap sangat amat remeh bagi orang, yaitu hanya ngecek handle pintu dan kunci pintu kamar hotel. Memang terkadang kita merasa lebih baik daripada orang lain. Bahkan dengan mengecilkan orang lain, kita baru merasa besar. Maka dari cerita ini, hindari atau hilangkan rasa itu. Karena ternyata semua dari kita memiliki peran yang berarti, tentu sesuai dengan porsinya. Ya, ini luar biasa dulur, etos kerja. Jadi etos kerja itu dimulai dari saat satu kita mencintai pekerjaan kita. Saat kita mencintai pekerjaan kita, maka kita harus mencari apa yang bisa kita banggakan dari tugas kita itu. Jangan menganggap remeh-temeh tugas kita. Mohon maaf, meskipun cleaning service, office boy, atau katakanlah orang yang paling rendah di usaha, di helper dan sebagainya, tetapi itu mempunyai peranan untuk membersihkan, untuk merawat dan sebagainya. Coba bayangkan dulu, kalau nggak ada cleaning service, nggak ada office boy, tidak ada helper, nggak ada yang lain, ini tidak akan mungkin bisa terjadi suasana pekerjaan yang semakin baik. Ya, itu artinya mereka punya. Kita pun juga demikian, kita harus mencari, sebelum kita mencintai pekerjaan kita, cari apa yang bisa menjadi kebanggaan saat kita menjalankan tugas itu. Kebanggaan dulur, bukan kesombongan. Beda lagi.
Kalau sombong itu berarti kalau nggak ada saya nggak jalan di pabrik misalnya. Kalau nggak ada saya nggak jalan ke kantor, itu sombong gitu. Tapi kalau kebanggaan itu segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas kita, yang nantinya ketika kita lalai melakukannya, maka akan dampak yang luar biasa. Sehingga dari wujud kebanggaan itu memunculkan kecintaan. Nah, bukankah dalam suatu ini masih jadi khilafiyah ya, apakah ini hadis atau ungkapan ulama bahwa bekerjalah kamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya, dan beribadahlah kamu seakan-akan kamu akan mati besok. Artinya kita harus serius dalam bekerja untuk urusan dunia, keseimbangan dengan ukhrawi kita. Kita akan beribadah semaksimal mungkin, semampu kita, sekuat mungkin untuk beribadah kepada Allah, seakan-akan kita akan mati besok. Jadi ini prinsip keseimbangan dalam dunia dan akhirat. Cintai pekerjaan kita, temukan apa yang menjadi kebanggaan kita, sekali lagi bukan kesombongan tapi kebanggaan dalam menjalankan tugas itu, maka disitulah etos semangat kerja kita semakin tinggi. Karena siapa lagi yang bisa menghargai pekerjaan dan tugas kita selain diri kita sendiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semoga bermanfaat. Saya Bagus Ani Putra. Saya Monika Ani Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.